Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah SMP Quran As-Salam Ustadz Muhammad Fatullah SHI, yang kami hormati jajaran Wakil Kepala Sekolah, Koordinator, yang kami sayangi para pejuang pendidikan SMP Quran As-Salam. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kita nikmat iman, Islam, kesehatan, karena dengan nikmat tersebut kita dapat hadir pada pagi hari ini dalam acara diseminasi identifikasi aset dan kekuatan yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak dari SMP Quran As-Salam. Ustadz dan Ustadzah yang saya hormati, marilah kita buka kegiatan hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, acara selanjutnya yakni sambutan serta pengarahan dari Ustadz Muhammad Fatullah selaku Kepala Sekolah SMP Quran As-Salam. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa sallallahu ala sayyidina Rasulillah wa sallam ba'd. Yang saya banggakan rekan-rekan semuanya, Dewan Guru, wabil khusus Wakil Kepala Sekolah, bidang kurikulum Ustadz Khalil, bidang kepegawaian Ustadzah Nisa, bidang kesiswaan Ustadzah Hikmah, dan juga para koordinator bagian Ustadz Ahmad, Ustadz Faruk, ya, dan juga rekan-rekan wali kelas, guru semuanya. Tak lupa pengurus OSIS yang hadir di sini. Alhamdulillah kita bisa menghadiri acara diseminasi untuk calon guru penggerak, yaitu Ustadz Khalil ini, yang bagian daripada kegiatan yang harus dipenuhi, dan berharap kerjasama dari kita semuanya dan dukungan, mudah-mudahan apa yang dijalankan ini bisa mensukseskan tujuannya menuju harapannya. Untuk itu nanti rekan-rekan bisa mengikuti dengan seksama dan diambil pelajaran yang beliau dapatkan sehingga bisa menularkan untuk kita semuanya. Apa sih yang akan disampaikan? Ya, tunggulah saatnya nanti beliau akan mensosialisasikan untuk kita semuanya. Semoga sukses sebagai guru penggerak ya Pak Khalil. Dan rekan-rekan juga harus semangat untuk bisa mengikuti jejaknya, ya, menjadi guru penggerak, ya. Jadi jangan guru pendiam, guru penggerak yang bisa menggerakkan. Mungkin itu saat ya yang disampaikan sebagai sambutan. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukuran Ustadz Fatullah atas arahan yang diberikan. Mudah-mudahan motivasi yang diberikan kepada kita menggerakkan kita untuk bisa mengikuti jejak dari Ustadz Abdul Khalil menjadi guru penggerak. Acara selanjutnya yakni inti dari kegiatan pagi hari ini, yaitu diseminasi tentang aset dan kekuatan dari guru penggerak. Monggo Ustadz Fatullah, Ustadz Abdul Khalil dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Kepala Sekolah SMP Quran As-Salam Ustadz Muhammad Fatullah SHI, dan juga beliau selaku tokoh masyarakat di lingkungan sekitar SMP Quran As-Salam,
kemudian para rekan-rekan guru, wakil kepala sekolah, bidang kesiswaan, kepegawaian, kemudian juga koordinator, Ustadz Faruk, Ustadz Ahmad, dan Ustadz Afika, serta yang nantinya juga ada wali murid dari Bagus dan wali murid juga dari Ananda Nana Sabrina kelas 7 yang semoga bisa hadir nanti, dan juga rekan kemitraan kita dari AKSO dan OSIS, yaitu ketua dan wakilnya dan sekretarisnya, yaitu Faik dan Ahmad. Ya, di sini nantinya bukan menyampaikan materi untuk bisa ditangkap, tapi kita di sini adalah sistemnya adalah diskusi. Makanya judulnya adalah identifikasi aset dan kekuatan yang ada di SMP Quran As-Salam. Karena kita melihat di SMP Quran As-Salam banyak sekali potensi-potensi yang kita miliki sebenarnya, dan itu belum terserap semaksimal mungkin, belum maksimal dalam pengelolaannya. Dan semoga dengan adanya identifikasinya ini nantinya akan bisa memaksimalkan potensi-potensi yang ada di lingkungan SMP Quran As-Salam. Nah, potensi-potensi itu karena di sini adalah sebuah ekosistem ya. Kalau di pelajaran IPA itu ekosistem adalah terdiri dari biotik dan abiotik. Betul seperti itu ya Pak Ahmad ya. Biotik itu yang hidup, kemudian yang abiotik adalah yang tidak hidup. Di SMP Quran As-Salam juga ekosistemnya seperti itu, ada yang hidup dan juga yang abiotik atau yang tidak hidup. Seperti bangunan itu tidak hidup. Nah, itu merupakan salah satu aset yang nantinya kita akan identifikasi. Sebenarnya aset itu tidak hanya yang berbentuk ya, yang tidak hanya yang berbentuk seperti bangunan, kemudian sarpras ataupun yang lainnya. Tapi sebenarnya ada 7 aset di mana yang itu bisa mengakomodir semuanya dan bisa dikelola secara maksimal ke depannya untuk bisa mensukseskan dan memajukan SMP Quran As-Salam. Nah, teman-teman semuanya, untuk mempelajari aset ini pastinya kita harus berpikir positif ya, dalam artian mengubah mindset kita, di mana mindset kita kadang terpaku pada kekurangan atau kekhawatiran-kekhawatiran yang akan terjadi. Misalkan kita ingin melaksanakan sebuah program, pastinya akan muncul kekhawatiran-kekhawatiran ya. Dan itu sebenarnya kekhawatiran-kekhawatiran itulah yang akan menghambat pemikiran kita, mindset kita, sehingga jadi program itu dalam hati kita bisa enggak gitu ya. Nah, di sini dalam pengelolaan aset ini harus berpikir secara inquiry apresiatif, yaitu tentang kekuatan yang diutamakan, bukan tentang kekurangan atau kelemahan yang ada di aset yang kita miliki. Nah, perbedaannya apa antara pemikiran atau pendekatan yang berbasis kekurangan dan berbasis kekuatan atau aset itu? Jika kita melihat dari kekurangan, pastinya fokusnya pada masalah dan isu. Tapi ketika kita berfokusnya pada kekuatan, maka fokus pada aset dan kekuatan. Nah, pada kekurangan juga, itu pasti akan berkutat pada masalah tertentu atau masalah utama. Namun ketika kita berbasisnya pada kekuatan atau aset, kita membayangkan masa depan untuk bisa lebih maju. Nah, pada kekurangan juga, itu mengidentifikasi kebutuhan dan kekurangan. Selalu bertanya apa yang kurang, apa kendalanya. Biasanya seperti itu. Yang ditanyakan adalah kendalanya apa nih nanti gitu. Nah, namun ketika berbasisnya pada kekuatan atau aset, berpikirnya tentang kesuksesan yang telah diraih, kemudian kekuatan untuk mencapai kesuksesan itu, nah itu yang ditonjolkan atau yang diutamakan. Ketika dibandingkan dengan yang kekurangan tadi, pasti selalu bertanya tentang apa sih yang kurang, apa kendalanya. Nah, kemudian di kekurangan ini ketika berbasis kekurangan juga, fokusnya mencari bantuan, mencari sponsor, atau mencari kalau di sini seringnya wakaf, ya, mencari wakaf, padahal kita punya potensi sebenarnya yang bisa dikembangkan. Namun ketika kita berbasisnya pada kekuatan atau aset, yaitu mengorganisasikan kompetensi dan sumber daya yang ada. Jadi sumber daya yang ada bisa
bisa jadi kita kelola dengan baik, pastinya akan menghasilkan yang baik juga. Nah, itu adalah perbedaan-perbedaan. Yang selanjutnya juga ketika berbasis pada kekurangan, kita akan merancang program atau proyek untuk menyelesaikan sebuah masalah. Tapi ketika kita berbasisnya pada kekuatan atau aset yang kita miliki, itu merancang sebuah rencana berdasarkan visi dan misi dari sebuah lembaga. Ya, tujuannya adalah mensukseskan visi dan visi, bukan menyelesaikan masalah yang terjadi yang berkutat di situ terus. Kemudian juga ketika berbasis pada kekurangan ini, mengatur kelompok yang dapat melaksanakan proyek. Ini yang mungkin sering terjadi di sebuah komunitas ataupun di sebuah organisasi. Ini dikelompok-kelompokkan sesuai dengan keinginan hati. Yang klop dengan hatinya dikumpulkan. Ini adalah berbasis pada kekurangan. Tapi ketika berbasis pada kekuatan dan aset, itu dikesampingkan, tidak sesuai dengan hatinya, tapi melaksanakan rencana aksi yang sudah diprogramkan. Walaupun siapapun pasangannya, pasti ketika basisnya kekuatan dan aset, pastinya tidak menghiraukan apakah dia klop satu geng dengan dia atau satu geng dengan mereka, itu tidak jadi masalah. Itu perbedaan antara ketika kita membedakan antara berbasis pada kekurangan dan berbasis pada aset. Sama juga nanti ketika OSIS mau menjalankan program, jangan sampai yang gengnya ini jadi satu divisi, gengnya ini jadi satu divisi, jadi satu misalnya jadi satu seksi misalnya di peralatan ataupun di seksi acaranya seperti itu. Jadi bisa dikolaborasikan karena setiap manusia itu punya potensi dan kekuatan masing-masing. Nah, aset di SMP Quran As-Salam itu yang seperti tadi saya sampaikan itu ada 7 ya. Semuanya ada 7. Itu diantaranya adalah manusia. Jadi mungkin yang tadinya saya pernah dengar bahwasanya di sini guru bukanlah aset, ternyata di sini guru adalah juga aset juga. Murid juga aset. Bude dapur juga aset. Security juga aset, semuanya adalah aset. Itulah aset manusia yang dimiliki oleh SMP Quran As-Salam. Ya. Dari manajemen atau yayasan, dari kepegawaian, baik guru maupun non-guru, kemudian baik murid, bahkan masyarakat yang ada di sekeliling SMP Quran As-Salam itu merupakan aset yang dimiliki SMP Quran As-Salam. Karena nantinya akan berbenturan langsung, berkolaborasi secara terus-menerus. Selama SMP Quran As-Salam itu ada, pastinya akan berkolaborasi dengan lingkungan sekitar. Nah, manusia itu siapa? Sumber daya manusia yang berkualitas. Ya tadi, dari jajaran manajemen sampai ke bawah itu semuanya adalah termasuk aset yang ada di SMP Quran As-Salam. Bisa dipahami teman-teman ya? Nah, pertanyaannya di sini karena prosesnya diskusi. Kalau di sini aset manusia itu kan sumber daya SDM yang berkualitas. Kemudian juga SDM dengan pengetahuan, kecerdasan, keterampilan yang ada di komunitas, masyarakat, dan lingkungan sekitar, dan bisa siapapun. Nah, pertanyaan adalah siapa manusia-manusia yang ada di SMP Quran As-Salam? Mungkin nanti dari teman-teman bisa menyampaikan ya, siapa sih aset manusia yang ada di SMP Quran As-Salam? Dari murid juga nanti bisa menyampaikan, ya. Kemudian dari rekan-rekan guru, dari kepala sekolah juga bisa menyampaikan. Ya. Boleh minta pendapatnya? Mungkin dari Kapsek dulu ya. Dari teman-teman dulu, Bu Ayu, saya closing. Pak Iya. Fadil, mungkin saya dari aset manusia ya. Aset manusia atau modal manusia di sini, kalau di sekolah berarti guru-gurunya. Guru di sini ada yang sudah misalkan sudah sarjana S1 Betul. atau D3, kemudian ada yang sudah sertifikasi atau belum. Mungkin itu, Pak. Oke, berarti seperti yang disampaikan Bu Nisa, aset manusia yang ada di SMP Quran As-Salam itu adalah guru salah satunya, di mana guru di situ adalah yang memiliki kompetensi di bidangnya masing-masing dan mempunyai kualifikasi tertentu, misalnya S1, D3, dan juga yang sudah sertifikasi ataupun yang belum. Itu dari Bu Nisa. Dari yang lain mungkin? Dari AKSO, OSIS. Karena murid juga termasuk aset. Ya. Mungkin menurut Anda aset manusia di SMP. Quran ini juga SMP itu termasuk aset karena berjalannya suatu lembaga.
juga ya siswa itu kayak orang santri bisa masuk aset dulu. Oke. Yang disampaikan Ahmad, santri atau murid itu merupakan aset karena tanpa santri apa yang dinamakan sekolah? Iya, betul, luar biasa ya posisi kita. Betul, karena dengan santri yang beragam, sebenarnya kita juga mendapat dukungan support dari mereka, bisa berbentuk nantinya menjadi aset yang kemudian juga memunculkan aset yang baru ya. Nanti ada di belakang aset yang memang muncul dari murid ataupun dari yang lainnya. Kemudian juga beragamnya mereka bisa mensupport program-program yang menuju kepada visi dan misi lembaga kita. Mungkin dari yang lain? Bu Pika? Enggak. Pak Baruk? Aset manusia berarti semua yang manusia dari sini berarti ya aset. Oh. Berarti Ada saling mengandalkan, tapi yang ada saling mendukung dan kerjasama. Oke, berarti yang disampaikan Pak Faruk, semua stakeholder ya, semua stakeholder yang berada di lingkungan SMP Quran Salam, di mana mereka harus saling support, saling mendukung dan saling melengkapi seperti itu ya. Sama manusia. Selama masih dalam bentuk manusia, karena kalau udah bentuknya tanah udah nggak bisa ya. Nggak bisa. Oke, terima kasih Pak Faruk. Ayo Fir, jangan senyum sudah berkomen, ingin mendengarkan. Tapi pertanyaan saya, yang hadir di sini manusia saja kan? Kenapa? Yang hadir di sini manusia semua kan? Insya Allah manusia semua. Saya mau komentar ya. Siap. Tapi sebenarnya pengen dengar dulu dari Bu Rizky atau Bu Tika, mana gitu ya. Namun mungkin nggak apa-apa yang mendahulu ya, mungkin untuk menguatkan juga. Kita bicara aset di SMP, berarti kan di lingkungan sekolah. Sekolah yang mana nggak luput dari tiga, ada guru, ada murid, kemudian ada guru, ada murid, ada sekolahan. Kalau bicara sekolah berarti itu mati, aset mati. Kalau tetap aset, yang dibicarakan aset hidup. Aset hidup ini tadi saya menggarisbawahi sangat bermutu sekali kalimat yang diucapkan. Kalau berbasis pada kekurangan, nanti pasti ada dampak yang berbeda dengan yang basis potensi atau kelebihan. Nah, namun sebenarnya ada trilogi pendidikan itu yang juga sangat berpengaruh untuk menuju suksesnya pendidikan. Aset di situ adalah orang tua. Jadi ada orang tua, tadi kan santri harus ada santri, ada orang tua, nggak ada gurunya itu siapa? Pendidikan di situ nggak bicara. Ada guru, nggak ada santri, juga mau ngajarin siapa? Nah, ini penting sekali. Namun di situ ada orang-orang yang sangat atau manusia-manusia yang sangat terlibat di dalam pendidikan itu, yang kemudian dikategorikan ada gurunya yang disebut dengan tenaga pendidikan, ada sebagai guru, terus ada juga tenaga kependidikan yang bukan menjadi guru, walaupun itu kan sapu, satpam, supir, itu bagian dari aset kita. Apalah artinya murid-murid kita berprestasi ikut kegiatan yang juara ya, Olimpiade. tapi nggak akan sampai kalau nggak ada supir yang mengantarkan. Nah, supir berarti punya menjadi aset. Jadi inilah yang kadang-kadang dilupakan. Aset dipikirnya hanya benda-benda mati. Nah, aset itu bukan hanya itu, termasuk guru. Itu juga adalah aset, murid juga aset, orang tua adalah aset. Sumber apa namanya? Pembiayaan juga kan orang tua ya, Betul. masyarakat. Betul. Mungkin itu sedikit untuk disampaikan.
Baik. Ya, betul sekali yang disampaikan oleh kepala sekolah selaku tokoh masyarakat juga. Berarti memang aset, salah satu asetnya itu masyarakat, di mana beliau juga merupakan masyarakat yang ada di lingkungan SMP Quran As-Salam. Karena kalau bukan berkat beliau mungkin nggak berdiri ya SMP Quran As-Salam. Karena kan beliau masyarakat di sini, ketika nggak diizinin oleh masyarakatnya gimana mau berdiri ya? Begitu. Tuh, jadi merupakan aset juga adalah masyarakat sekitar, dan tadi juga disampaikan tentang wali murid. Wali murid yang menyekolahkan murid anak-anaknya menjadi murid di SMP Quran As-Salam. Ada tambahan lagi? Bu Hikmah mau disampaikan? Oh, udah. Udah dapur. OB. Oke. Tenaga non guru ya. Betul. Oke, kita lanjut ya. Ini adalah aset yang kedua. Aset yang kedua itu adalah sosial. Sosial ini merupakan aset di SMP Quran As-Salam yang berupa bisa dalam bentuk norma atau aturan yang mengikat warga masyarakat, dan juga bisa dalam bentuk kelompok, komunitas, institusi, lembaga, asosiasi, dan sebagainya. Nah, ini minta pendapat dari teman-teman, siapakah atau apa bentuk dari aset sosial yang ada di SMP Quran As-Salam? Karena pengertiannya di sini bisa bentuknya norma atau aturan, kemudian juga bisa bentuknya kelompok ataupun komunitas praktisi yang ada di SMP Quran As-Salam, atau institusi yang ada di masyarakat sekitar SMP Quran As-Salam. Ya. Di SMP Quran As-Salam, guru-guru itu mereka memiliki organisasi profesi, mungkin dari mata pelajaran yang serumpun, kemudian dikembangkan lagi guru mengikuti kegiatan MGMP. Itu kalau dari keguruan. Kita juga ada kegiatan sosial setahun 2 kali, yaitu kegiatan bakti sosial kepada warga masyarakat sekitar. Oke, yang disampaikan Bu Nisa adalah bentuknya atau wujudnya dari aset sosial di SMP Quran As-Salam adalah satu, guru memiliki komunitas, baik itu internal maupun eksternal tadi. Yang di internal itu mungkin komunitas praktisi MGMP internal serumpun dengan mata pelajaran yang diampu masing-masing guru. Kemudian juga yang di luar itu MGMP bisa dari per wilayah ataupun per kabupaten. Kemudian juga yang sosial juga contohnya adalah bakti sosial yang sering kita laksanakan di setiap tahunnya, yaitu 2 kali dalam 1 tahun. Itu adalah betul sekali merupakan sosial, aset sosial yang dimiliki oleh SMP Quran As-Salam. Nah, itu baru contoh yang disampaikan oleh Bu Nisa. Dari yang lain, teman-teman? Termasuk itu. Ya, Pak Ahmad, silakan. Kalau dari penjelasan Dr. Khalil, bentuk sosial bisa dalam bentuk kelompok atau komunitas ya. Di SMP Quran As-Salam mungkin di sini kan ada kelompok bagian dari pendidikan SMP Quran As-Salam dan pihak pemahatan atau pesantrenan. Kan di sini posisinya boarding school, jadi mungkin itu juga sebagai aset di bidang pendidikan SMP Quran As-Salam maupun di pesantrenan SMP Quran As-Salam, dalam hal ini Mahat As-Salam Quran, itu juga menjadi aset sosial yang ada di sekolah ini. Baik, yang disampaikan Pak Ahmad tadi adalah aset sosial yang dimiliki SMP Quran As-Salam itu salah satunya adalah unit yang berada di naungan yayasan. Ya, yayasan itu ada unit dari Mahat As-Salam, kemudian juga unit dari KSMP-an. Di situ merupakan komunitas yang ada di lembaga yayasan YPP As-Salam. Nah, di situ kan merupakan aset yang memang lumayan besar ya, dan terbilang itu adalah aset utamanya ya, utama dari yayasan YPP As-Salam. Nah, kemudian dari yang lain mungkin dari siswa. Bentuk kelompok atau komunitas atau
mungkin organisasi yang proses juga termasuk aset karena di setiap suatu lembaga kan ada organisasi yang bisa dibilang organisasi tersebut di dalam bentuk sosial asetnya dalam bentuk sosial SMP Quran Assalam ini ya organisasi tersebut ya contoh mungkin organisasi ada asetnya itu dari organisasi tersebut tuh Ada KLT, Intibat. ya kayak contoh ada media, ada juga tiga itu kan. Itu kan di suatu lembaga kayak ketiga kerjaannya dia mempunyai pekerjaan contoh untuk lingkungan kebersihan mahal kan itu juga termasuk sosial. Intibat itu kan kayak keamanan SMP ini itu juga masuk aset dari dia bidang keimanan. Karena keimanan suatu komunitas juga bisa terbentuk dari komunitas itu ruhiyah. Mungkin di ilmu ruhiyah itu asetnya ruhiyah itu orang siswa yang masuk ke organisasi itu imannya ini lebih terarah pada organisasi yang keimanan. Oke, baik. Jadi yang disampaikan oleh teman dari OSIS atau AKSO oleh Ananda Ahmad ya. AKSO ataupun OSIS itu merupakan aset sosial yang dimiliki oleh lembaga kita SMP Quran Assalam, di mana di dalam OSIS itu juga ada aset lagi gitu kan. Ada komunitas lagi, ada kelompok lagi yang bisa terdiri dari kelompok ruhiyah, kemudian indibat, kemudian juga K3, kemudian KLD, tarbiyah, dan macam-macam. Masih ada sekitar 3 atau 4 kelompok lagi yang ada di naungan OSIS itu sendiri. Jadi luar biasa komunitas yang ada di SMP Quran Assalam dari segi dewan pendidiknya maupun dari peserta didiknya. Ya. Jadi masing-masing kedua stakeholder yang menyusun ekosistem di SMP Quran Assalam ini mempunyai komunitas masing-masing. Walaupun dalam satuan di situ harus saling mendukung untuk mewujudkan visi dan misi SMP Quran Assalam. Nah, tadi sudah disebutkan tentang komunitas, segala bentuk sosialnya, ternyata masih ada yang mungkin belum terfikirkan di sini bentuknya norma atau peraturan. Bisa diberikan contoh norma atau aturan yang ada di SMP Quran Assalam, kemudian atau mungkin peraturan-peraturan yang berkaitan dengan masyarakat juga gitu. Bu Ayu. Ya Bu Ayu. Bentuknya norma ya, norma atau aturan yang ada di SMP Quran Assalam atau yang mengikat dengan masyarakat di sekitaran SMP Quran Assalam. Kalau menurut saya ya Pak Amal, yang tadi disebutkan itu termasuk dari norma karena dia kan tidak tertulis ya, jadinya selama kan aset sosial itu sosial sendiri kan istilahnya tuh manusia itu kan makhluk sosial, hubungannya dengan norma. Sedangkan kalau peraturan kan ada aturan yang tertulis. Sedangkan kalau yang tadi disebutkan kenapa norma ya karena gak mungkin kita tidak bisa bersosialisasi gitu di kehidupan sekolah ini tanpa ada peran dari guru, siswa maupun orang tua. Kalau yang peraturan mungkin yang sudah tertulis larangan-larangan apa saja yang dilarang di sekolah. Baik, jadi yang disebutkan Bu Ayu yang termasuk aset sosial itulah norma-norma yang atau aturan yang tidak tertulis tapi itu dilaksanakan di SMP Quran Assalam. Contohnya mungkin naik ke SMP Quran Assalam atau naik ke lantai SMP Quran Assalam lepas sepatu sendal. Nggak ada tulisannya ya. Tapi tetap kita laksanakan karena itu norma yang sudah berlaku di SMP Quran Assalam. Dan juga tadi tentang aturan-aturan yang di Mahat atau di SMP Quran Assalam itu banyak seperti tata tertib, kemudian aturan-aturan untuk keguruan, kemudian untuk kepegawaian, kemudian untuk tata tertib siswa, itu semuanya ada. Jadi di situ sangat banyak sekali tentang aturan dan norma yang berkaitan dengan stakeholder yang ada di SMP Quran Assalam. Nah, saya pengen dengar dari anggota komite, dari Bu Eha selaku orang tua dari Ananda Bagus nih. Kan komite juga salah satu aset ya. Gimana Bu Eha? Aturan-aturan komite.
Nah, ini tentang aset nih. Atau Telat sih. Ada di komite apa yang ada di iya di komite kan ibu selaku orang tua. Aset. tidak berbentuk barang. Sosial. Iya. Mungkin ada aturan tersendiri mungkin di dalam komite atau seperti apa? Boleh diceritakan sedikit? Dijelasin. Mungkin. Itu penelponan dari Ustaz. Maksudnya itu ya. Itu kan dari guru atau musrif gitu ya. Kalau dari komite sendiri mungkin ada aturan atau norma yang biasa berlaku di komite, di kalangan internal komite gitu. Yang mendukung berjalannya ke SMP atau ke Mahatan. Iya kan, karena kita kan nggak masuk ke komite inti ya, kita hanya dewan kelas. Di dalam dewan kelas sendiri, kita hanya mengkondisikan orang tua, mengumpulkan orang tua untuk supaya kompak dalam memberikan mendukung apa yang diinginkan oleh sekolah. Yang disampaikan oleh wali kelas kita dukung, apa yang disampaikan oleh murid kita dukung. Ya seperti juga dalam urusan kita mengurus anak-anak juga ya, kita ikut partisipasi seperti ada anak yang sakit. Di situ kita komite juga menggalang suatu kas untuk mereka yang kita hubungi gitu loh, tanpa ngomong kepada sekolah. Jadi secara otomatis kita tahu kabar ini, kita dia sama kita menjemput mereka seperti itu. Terus juga memberikan hiburan untuk anak-anak, di luar karena kita mengadakan perkumpulan juga dengan anak gitu, mengumpul sendiri lah di luar. Oke, berarti intinya dari komite sendiri adalah mengakomodir keinginan orang tua sekaligus keinginan murid gitu ya. Dan juga mensupport segala sesuatu yang diprogramkan oleh lembaga ya, baik SMP maupun Mahat. Menerima juga saran dan kritikan dari mereka. Oke, menerima. Betul. Jadi mengakomodir segalanya dari kekurangan, kemudian dari keluh kesah, kemudian dari masukan-masukan yang diberikan wali santri untuk kemajuan Mahat gitu ya. Oke. Apa nih? Siap. Tadi kan disampaikan bahwa bagian dari aset sosial itu kan komunitas atau organisasi baik kecil maupun besar ya. Dari santri ada, dari guru ada, tadi ada MPM, GMP, ada lagi yang pernah disebut tapi lupa oleh teman-teman itu, istilahkan dengan PLC. Apa dulu itu? Profesional community itu. Learning community. Learning community atau komunitas. Nah itu mah istilah yang berbeda saja isinya mah. Nah, tadi bicara dengan aset sosial itu adalah ada hubungan norma ya. Norma. Sebenarnya kalau diterapkan di dalam sebuah lembaga yang memang lebih ideal itu, di dalam dunia pendidikan itu ada yang namanya pendidikan yang diatur dalam manajemen pendidikan ya, manajemen pendidikan, atau diatur dalam norma kebijakan pendidikan ya, kebijakan pembelajaran itu udah diatur. Jadi mulai dari target sampai kemudian mencari metodenya, teknisnya, itu sudah ada rule-nya. Terus satu lagi, itu ngatur manusianya yang disebut dengan kebijakan manajemen. Kebijakan manajemen. Nah, dari situ itu bisa membuat pijakan sebagai pijakan atau landasan dasar untuk menjalankan sebuah pendidikan di dalam sebuah lembaga. Nah ini ada dua ini yang hal penting, yang kita ini baru ada peraturan. Jadi di situ itu sebenarnya mulai dari muncul peraturan sampai muncul SOP ada di situ sebenarnya. Ini yang belum bisa kita produksi, yang harusnya sudah bisa kita terbitin gitu ya.
Nah, kepingin kedepannya dia semua itu ada di situ sehingga kita itu melangkah itu sudah bisa sesuai. Kalau nggak sesuai berarti kan keluar real gitu aja. Ya. Nggak sekedar peraturan, tapi sampai ke SOP-nya. Itu yang dikenal dengan istilah kebijakan pembelajaran dengan kebijakan manajemen. Itu saja mungkin masuk aset. Kalau nggak ada itu, ya nggak stabil. Gitu. Semau-mau yang disuka, dan kalau nggak suka ya sudah kan gitu. Itu penting berarti aset menurut saya. Ya, betul sekali yang disampaikan Ustadz Fatul ya. Tadi berupa norma atau komunitas ataupun aturan yang disampaikan tadi adalah PLC, kemudian manajemen, kemudian juga kebijakan pembelajaran, kebijakan manajemen, serta SOP yang muncul juga. Namun luar biasa beliau ini yang disampaikan beliau ini menyerempet ya dengan aset yang lain selain aset manusia dan aset sosial. Nanti ada salah satu aset yang ada di situ adalah tentang kebijakan-kebijakan yang dimiliki sebuah lembaga. Ini luar biasa dari Ustadz Fatul selaku Kepala Sekolah SMP Quran As-Salam. Ya, silakan. Belum masih masukan kok. Masuk dulu, bukan ngasih masukan dulu. Oke, dari teman-teman yang lain ada yang mau menambahkan atau cukup? Cukup ya, kita bergeser ke model aset selanjutnya. Setelah manusia, sosial, kemudian yang ketiga adalah politik. Nah, ini tadi yang disampaikan oleh Ustadz Fatul adalah tentang kebijakan-kebijakan, itu masuknya ke politik ya. Politik ini berkaitan dengan kebijakan dan kekuasaan yang dimiliki oleh sebuah lembaga, baik itu kekuasaan yang oleh kepala sekolah maupun kalau di yayasan berarti ada ketua yayasan. Nah, kemudian juga yang kedua itu kemampuan kelompok untuk memengaruhi distribusi sumber daya di dalam unit sosial. Kemampuan kelompok misalnya MGMP ini pengaruhnya gimana? Mungkin dari teman-teman ada yang mau menyampaikan pendapatnya atau menyampaikan masukannya tentang aset politik yang ada di SMP Quran As-Salam, karena sebenarnya kalau kita lihat secara kasat mata pun kita jelas ya ada politiknya di sini. Mungkin dari teman-teman silakan mau disampaikan. Karena banyak banget. kelompok untuk mempengaruhi distribusi sumber daya. Itu juga termasuk itu kalau politik. Walaupun itu politiknya tidak secara langsung ataupun secara langsung, itu masuk aset politik yang ada di sebuah lembaga. Gitu. Ya, ada yang mau disampaikan dari OSIS mungkin? Belum. Aksa mempengaruhi. Benar juga, AKSO itu mempengaruhi teman-temannya untuk bisa menggerakkan. Betul kan? Pusakaan dong mempengaruhi sama-sama. Nah, dari itu, dari staf perpustakaan, kepala perpustakaan, dan juga menjabat sebagai komite. Gimana pendapatnya? Ada. Ini pelajaran yang lainnya ada. Memperlakukan itu ya itu ya. Banyak gambar ya. Bukan yang orangnya bagaimana jaga di bawah, sedikit. Atau bukunya bagaimana, jadi Nggak ada harus motor masuk. Ini udah lengkap Sekarang nih. ini kita harus bisa Ya, ada komputer kan berarti jadi prakarya ya kan. mengetahui keinginan-keinginan para Adanya tadi saman. para Ekstrakurikuler menurut dia. konsumennya, supaya kenapa mereka nggak mau masuk itu kita harus kita pelajari, dan bagaimana cara pengaruhi mereka. Kemudian dengan banyak promosi-promosi harus kita jalankan di sini untuk perpustakaan, bahwa kita memiliki seperti kan di ruangan AC loh mas, sekarang loh adem loh perpustakaan, mas kita ini kan khususnya ademnya dulu, gitu kan. Kedua, kalau udah masuk mau nggak mau daripada datang adem dong, coba ada baca, gitu. Banyak tuh buku-buku yang bermutu di sini, gitu kan. Kita akan terus lengkapi kok apa sih kemauan kalian, kan pengen apa aja bukunya, masih berkata aku kan buku ini, oke nanti kita adakan, nanti kita adakan bareng-bareng yuk, gitu kan. Nah, kalau lagi mereka coba kita kalau pelajaran kita kalau kalian bawa buku satu yang kalian asik untuk dibaca, pasti asik juga untuk mereka juga baca kan, gitu kan, seperti itu, dimpeng seperti itu. Ada pengaruh kan baru bisa masuk ke sini. Baik, terima kasih dari pihak keperpustakaan
dan juga sebagai komite ya, perwakilan dari komite, di mana di sini ada kebijakan perpustakaan yang mengatur dari segi promosinya gitu kan, mendata keinginan-keinginan yang dimiliki oleh siswa, gimana sih caranya supaya anak-anak tuh tertarik di perpustakaan gitu kan. Jadi mempengaruhi gimana murid itu bisa suka dengan perpustakaan ya, walaupun di situ awalnya hanya sekedar ngadem doang gitu ya Bu ya. Berarti keinginan, kemudian promosi juga yang bertujuan untuk mempengaruhi mereka agar supaya aktif di perpustakaan. Betul itu. Dari yang lain mungkin, terima kasih Bu Eha dari keperpustakaan. Dari pembina OSIS. Harus mempengaruhi, bisa dilihat dari cinta berorganisasi. Ini katanya dia Betul. bayar udah lama. Ada lagi Bu? Ada belum konfirmasi ini. Kalau mereka sudah cinta berorganisasi, mereka akan sadar dan Tadi ada mutasinya. Bisa dilihat maksudnya. Dia kok nggak ngecek sih? mereka sudah mampu melakukan tugas-tugas yang Bisa kewajiban mereka. kan? Karena Masuk tuh bisa. secara tidak langsung itu Iya, kali memberikan bisa pengalaman aja. mereka. Terus yang gitu sih buka-buka Kalau itu mereka tidak sudah buka. berorganisasi, pasti mereka mampu memimpin nantinya. Mau di SMA-nya, di kuliahnya, itu pengalaman yang sangat berharga. Ketika sudah di SMP, mereka sudah bisa berorganisasi dan bertanggung jawab dalam hidup. Oke, luar biasa dari pembina AKSO OSIS ya. Di SMP Quran Assalam, pembinanya Ustadzah Hikmah, di mana pembina ini juga mempunyai kelompok kecil terdiri dari pembina divisi-divisi dan beliau adalah ketua dari pembina utama. Nah, di mana yang beliau sampaikan itu bagaimana sih mempengaruhi anak-anak supaya cinta dengan organisasinya, kemudian bisa bertanggung jawab dengan program-programnya, kemudian bisa melaksanakan semua yang diprogramkan itu dengan sesuai visi dan misi sekolahnya. Kemudian juga nanti supaya kedepannya setelah lulus bisa membawa pengalaman mereka untuk bisa meniti organisasi yang lebih baik lagi. Ini luar biasa. Dan itu kalau di guru penggarap ada di modul 3.3 tentang program yang berpihak pada anak. Kemudian luar biasa Bu Hikmah yang udah lulus guru penggerak karena udah hafal dengan program itu. Modul 3 doang, Pak. Ada 11 modul. Baik, mungkin dari yang lain nggak ada yang nyebutin. Dari tadi ada perpus, kemudian ada pembina OSIS, kemudian itu dari segi kelompok, kebijakannya juga dari perpustakaan. Ada yang lain dari segi politiknya, Siasa. dapur juga. Semua kelompok yang ada di lembaga pastinya punya strategi untuk mempengaruhi di lingkungan komunitas itu sendiri untuk bisa menjalankan program-program yang ada di komunitas itu sendiri. Ya, para leader itu harus bisa mempengaruhi bawahnya. Betul. Selain mempengaruhi bawahnya, dia juga harus bisa membujuk atasannya, ya kan, untuk menyelesaikan problem-problemnya. Karena ketika seorang leader itu tidak bisa mempengaruhi bawahnya, maka problem-problem itu akan mengalami hambatan. Oke, nanti ini tentang keleadershipan ya, gimana ini materi didulit nih. Betul. Jadi yang disampaikan Bu Hikmah luar biasa ya, tentang gimana seorang pemimpin itu harus bisa menjadi orang yang berpengaruh ya Bu ya. Baik berpengaruh ke bawah maupun berpengaruh ke atas. Ya betul banget, itu luar biasa. Jadi gimana caranya semua program itu terjalankan, dari atasan menyetujui, yang dari yang di bawahnya, yang di naungannya itu bisa ikut serta mensukseskan itu semuanya. Dari yang lain, nggak ada yang nyebutin tentang partai karena di sini ada partai. Ini, Ustaz. Khalil, Ya. terkait dengan aset sekolah yang kaitannya dengan politik ya. Dengan bobot muatan atau apa sih namanya, pasti sekolah itu sesuai dengan visi misi yang sudah dibuat, yang sudah ada ya. Nah ini kan juga perlu untuk
menuju misi itu, baik akademiknya maupun sasaran keagamaannya itu mesti sudah dicanangkan ya. Nah, tinggal bagaimana untuk merealisasikan, untuk bisa mempengaruhi tujuan itu bisa tercapai. Karena kalau cuma tercanangkan saja atau ada terpampang doang, kalau nggak bisa menjalankan juga ya hanya sekedar pampangan saja. Ini termasuk aset bagaimana bisa sebagai guru atau sebagai tenaga pendidikan itu semua bisa mendapati pengaruh untuk menuju mencapai visi. Baik, terima kasih Ustadz Fatul. Jadi visi itu tidak hanya untuk pampangan saja, namun di situ disampaikan dari Ustadz Fatul dari yang awal tadi adalah kebijakan-kebijakan yang harus memaksimalkan visi dan misi itu bisa dijalankan dan bisa dikelola dengan baik sehingga visi itu bisa tersukseskan. Seperti itu ya, saya. Dari yang lain? Nggak ada? Politik guru. Kok? Aset politik. Ya, silakan Pak Ahmad. Aset politik di SMP Karana Salam ya mungkin salah satunya bisa kelompok manajemen ya. Nah, kali ini para pimpinan secara jelas adalah aset politik. Mereka harus sehat walafiat dari segi jasmani, rohani, dan pikiran sehingga bisa menghasilkan kebijakan dan kekuasaan yang bisa mengatur SDM di bawahnya, mempengaruhi distribusi SDM maupun SDA yang ada di SMP Karana Salam. Baik. Yang disampaikan Pak Ahmad adalah kekuatan atau aset politik di jajaran manajemen yang bisa mengatur SDM atau SDA yang ada di bawah-bawah jajaran manajemen. Rohani, Ya, jasmani, dan pikiran. manajemen yang sehat, baik sehat jasmaninya maupun rohaninya. Kemudian sebenarnya kalau politik ini teman-teman, di sini kan ada anggota DPRD. Itu juga itu yang politik sesungguhnya ya. Dalam artian itu aset politik yang dimiliki oleh SMP Karana Salam. Dan itu nggak bisa dibuang gitu kan. Dan itu harus dikelola dengan baik sebenarnya untuk bisa mempengaruhi yang di bawah naungannya DPRD bisa masuk ke sini gitu. Sebenarnya itu. Dan kita juga punya aset politik yang lebih besar sebenarnya. Karena kita berada di lingkungan yang tidak jauh dari Cikeas. Cikeas itu kan aroma politiknya gede ya. Harusnya bisa ya kan kalau politik itu nggak harus melihat partainya gitu. Gitu. Jadi bisa dimanfaatkan untuk memaksimalkan. Kalau dulu mungkin ketika masih menjabat presiden, mungkin sekolah-sekolah di sebelahnya Cikeas dibaguskan semua gitu. Karena ada cerita seperti itu. Bahkan jalan-jalannya juga dibaguskan. Dan exit tol pun Cikeas tuh banyak banget. Ya. Kalau Gunung Putri pasti ada Cikeasnya gitu kan. Nah itu adalah aset politik yang ada di lingkungan SMP Karana Salam yang sebenarnya luar biasa besar potensinya untuk nantinya kita bisa kembangkan di masa yang akan datang. Kemudian Daerah strategis. Jadi Betul. termasuk bisa memberikan efek ya? harusnya bisa. Tergantung nanti yang mengelola. Kalau ketua lingkungan itu dengan siasat politik kan siasat ya nggak? Siasat artinya kan menjalin hubungan baik antar lembaga dengan warga sekitar. Itu kalau komunikasi nggak bagus itu kan juga termasuk bisa pengaruh. Ya. Masuk politik nggak? Masuk. Kan politik itu kan
antara komunitas satu dengan komunitas lain itu saling berpolitik kan, dalam artian untuk saling mempengaruhi di situ. Ketika SMP Quran As-Salam dengan lingkungan di warga villa, ketika mungkin komunikasinya atau berpengaruhnya kurang, pasti kan itu menjadi titik lemah gitu kan. Dalam artian untuk mensukseskan visinya itu ada sedikit mungkin kurang lancar. Nah itu juga termasuk dari kekuatan politik yang ada di lingkungan SMP Quran As-Salam. Tapi iya, saya teringat waktu dulu SMP pertama buka, dapat 2 murid, anaknya tentara itu, Villa 2. Sudah diterima, sudah bayar pendaftaran. Langsung kemudian akses masuk gerbang ini ditutup sama mainan anak-anak yang di depan sana. Sekaligus sore langsung batalkan. Batalkan. Nggak jadi daftar, duit sudah masuk, pendaftaran, ya batal, duit enggak kembali. Cuman batal, kita sudah nggak mau melihat itu. Makanya kan propaganda yang dilakukan bagaimana itu paling tidak wali murid yakin bahwa sekolah ini ada dan dengan masyarakat itu harmonis. Lihat di situ aja udah nggak harmonis, sudah out. Itu berarti masuk di siasat tuh ya berarti aset. Ya, kemampuan masyarakat sekitar untuk mempengaruhi masyarakat yang lainnya juga itu masuk ke aset politik yang dimiliki SMP Quran As-Salam. Pimpinan lingkungan berarti. Pimpinan lingkungan bisa, atau warga-warga yang mempunyai kelompok kecil di antara mereka. Iya. Ya, menurut saya aset politik SMP Quran As-Salam itu sangat penting juga ya. Karena kan kalau kita bicara tentang definisi politik itu kan mengambil kekuasaan dan mempertahankan kekuasaan. Itu sederhananya seperti itu lah. Saya waktu itu belajar ya, udah belajar gitu ya, mengambil kekuasaan dan mempertahankan kekuasaannya. Nah dalam hal mengambil kekuasaan maupun mempertahankan kekuasaan itu ada satu variabel yang disebut dengan opini publik. Nah, opini publik ini sangat penting di SMP Quran As-Salam, pastinya berkaitan dengan masyarakat sekitar. Nah saya pernah mendengar sejarah-sejarah di sini gitu ya. Dalam alhamdulillah kondisi saat ini cukup baik gitu ya, karena ini tadi kita punya aset politik manajemen yang mendukung keberadaan SMP Quran As-Salam ini tetap eksis gitu ya. Mudah-mudahan seperti itu, dan ke depannya mungkin 5 tahun atau 10 tahun ke depan pastinya perlu regenerasi dan bisa tetap menjaga eksistensi SMP Quran As-Salam ini dengan aset politik yang memang sama baiknya, bahkan mungkin lebih baik daripada yang sekarang. Seperti itu. Terima kasih Pak Ahmad, luar biasa tentang kepolitikannya. Ya, dimana politik itu berusaha mengambil kekuasaan dan mempertahankannya dengan dari Pak Dimyati itu dulu apa ya, Muhammadiyah ya, ketua Muhammadiyah gue bukan, dia nggak tahu. Jadi memang kelompok yang memegang opini dari publik dan mengembangkannya itu bisa mempengaruhi masyarakat yang di luaran mereka gitu, sehingga bisa, ya itu namanya politik, yang mempolitisasi dari opini-opini yang berkembang di masyarakat, sehingga bisa mengembangkan suatu lembaga atau bisa menjatuhkan sebuah lembaga itu sendiri. Ada yang lain yang perlu ditambahkan atau ingin berpendapat atau lanjut ya? Setelah aset politik, kita menuju ke aset budaya dan agama. Budaya dan agama ini bisa bentuknya tokoh agama atau institusi atau lembaga, ritual keagamaan, serta pola relasi antar agama yang ada di lingkungan sekolah. Kemudian juga kebudayaan merujuk pada hasil cipta dan karya manusia yang unik dan lahir dari serangkaian ide, gagasan, norma, perilaku, serta benda. Jadi benda-benda yang dihasilkan oleh masyarakat itu dan masih dikembangkan atau masih digunakan oleh masyarakat dan bisa digunakan oleh lembaga kita atau di SMP Quran As-Salam, atau ritual keagamaan yang berjalan di SMP Quran As-Salam misalnya, atau ritual keagamaan yang dilaksanakan di masyarakat kemudian diadopsi di SMP Quran As-Salam, itu termasuk dalam aset budaya dan agama dalam sebuah lembaga. Dari teman-teman mungkin ada yang ingin
pendapat tentang aset budaya dan agama ini? Kegiatan apa? Betul. Kegiatan marhaban, ya itu adalah mungkin kalau di masyarakat sudah biasa ya, menjadi budaya mereka ketika apalagi bulan Maulid, ya pasti ada marhaban, dan itu kita adopsi ya Bu ya. Adopsi menjadi kegiatan keagamaan yang rutin kita laksanakan di setiap bulannya atau di setiap pekannya di Jumat pagi oleh teman-teman dari OSIS atau AKSO. Ada yang lain selain marhaban? Kemudian juga yang lainnya? Tali kasih Tali kasih? yang ini ketika ada anak sakit, ada yang jenguk, terus ada orang tua meninggal, ada budaya Asia. Itu kan di sekolah kita terapkan. Ya. Jadi betul banget kalau misalnya takziah masuk ke budaya Indonesia ya, budaya dalam artian untuk membangun kerukunan antar manusianya. Dan itu juga masuk juga ke aset tadi sosialnya. Jadi dia masuk ke ranah aset sosial dan juga budaya yang ada di lingkungan kita. Nah kan di Indonesia terkenal dengan budaya ramah ya. Mungkin dari mancanegara juga sudah mengenal hal itu, dan itu masuk di dalam ranah aset budaya sendiri, yaitu takziah, kemudian mengunjungi teman yang sakit ataupun orang tua yang sakit, kemudian juga seperti halnya baksos juga gitu. Ada yang lain Bu Irna? Budaya ya, Budaya boleh, agama boleh. seperti kalau Idul Fitri atau mau bulan puasa biasanya ada cucurak, bisa masuk nggak? Habis Idul Fitri ada halal bihalal. Oke. Kalau cucurak itu masuk ke budayanya orang Sunda ya. Orang Sunda, kemudian kita adopsi ya. Kita adopsi di lembaga kita. Karena kebetulan juga lembaga kita berada di area Sunda. Ya. Jadi masih mengembangkan kebudayaan Sunda ya, yaitu dengan melaksanakan kegiatan cucurak dan juga melaksanakan budaya halal bihalal. Itu merupakan budaya dan keagamaan juga ya, yang kita adopsi dan kita lestarikan sehingga menjadi aset di SMP Quran As-Salam. Ada yang lain? Hafaz. Hari Besar Islam. Hafaz dan peringatan Hari Besar Islam. Hafaz itu adalah ritual keagamaan, yaitu penyematan bagi siswa-siswa atau murid yang memang sudah mencapai hafalan 30 juz ya. Dan kemudian juga peringatan Hari Besar Islam, di mana memperingati hari Idul Adha, kemudian Maulid, kemudian Isra Mi'raj, kemudian 1 Muharram juga. Nah, itu adalah termasuk budaya juga dan juga ritual keagamaan juga. Bang, Siap. jadi masuk aset di budaya dan agama ya.